Dor, kamu lagi dengerin Usil. Halo Krucil, welcome back to Usil, ulasan seputar sipil. Oke, selamat datang di episode 7, di mana hostnya menggantikan dua host lainnya. Yang satu lagi ke Arab, yang satu lagi ke Itali. Nah, yang mana tuh kan? Welcome back lagi di Usil bersama aku Richard di sini, host magang, host yang dikontak lagi sama PDD. Iya. Hari ini aku mau ngebicarain tentang MBKM nih. Nah, entah kenapa nih topik-topik kayak gini justru malah aku dikontak ya, pusing kan ya. MBKM itu apa sih gitu kan? MBKM itu gimana sih? MBKM itu siapa gitu? Malah jangan-jangan nama orang nih. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, salah satu dosen dari Fakultas Bisnis Ekonomi, salah satu pemegang dari MBKM Center. Ada Pak Ignatius Novianto atau dikerap sapa oleh namanya Pak Novi. Halo Pak Novi, selamat pagi. Yo, halo, selamat pagi. Halo ya. Mungkin boleh disapa dulu nih Pak, kerucil-kerucil kita nih. Halo rekan-rekan dari Teknik Sipil khususnya dan semua mahasiswa. Oke, nah untuk info aja bagi kerucil-kerucil atau penonton podcast Usil, kami berdua dengan Pak Novi itu sudah melaksanakan vaksin lengkap, sehingga sudah dites juga sebelumnya dengan antigen dan negatif hasilnya. Maka dari itu kami izin lepas masker ya. Oke, mungkin boleh Pak? Oke. Ya supaya Lebih nyaman ya. lebih nyaman ngobrol. Nah kayak gini kan sangat jelas gitu. Lebih kenal. Oke, Pak Novi apa kabar? Baik, sangat baik. Sangat baik, puji Tuhan sangat baik ya. Semoga selalu sehat terus ya Pak Novi ya. Amin. Pak, Bapak sendiri itu kalau yang saya dengar itu yang pegang atau bertanggung jawab kepada MBKM, benar nggak ya Pak? Ya, kurang lebihnya di Universitas Atmajaya Yogyakarta telah membentuk tim MBKM Center yang fungsinya adalah untuk mengkoordinir semua aktivitas atau program kegiatan MBKM. Nah, di sini saya sebagai koordinatornya. Seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi buat kalian yang benar MBKM, nah ini Pak Novi nih tanggung jawab nih. Iya. Nah, tapi ada yang masih bingung nih Pak, MBKM tuh siapa? Jangan-jangan nama orang nih Pak, MBKM. MBKM tuh apa sih Pak? Kalau boleh tahu saya? Oke, MBKM sendiri merupakan singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini adalah program dari Kementerian Pendidikan untuk perguruan tinggi, dan tidak hanya perguruan tinggi ya, tapi pendidikan dasar juga akan menggunakan program ini. Nah, program ini suatu program yang baru yang tentunya dibuka bagi mahasiswa dan tentunya juga sangat menarik juga untuk mahasiswa juga untuk diikuti. Wah, ini berarti langsung dari Kemendikbud ya Pak ya? Iya. Wah, kapan lagi kan Krucil kan dapat program yang biasa diajarin langsung dosen, sekarang malah dari Kemendikbud langsung nih. Wah. Nah, tapi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini tuh saya dengar-dengar tuh bukan cuma satu ya Pak, programnya ada 100 ya. Wah. Ya, untuk programnya sendiri pada dasarnya ada banyak ya, tetapi kita bisa mengkategorikannya secara umum ada 8 aktivitas ya. Oh, iya. 8 aktivitas ini saya rasa cukup banyak juga ya dalam program ini. Ada pertukaran mahasiswa, ada magang, ada studi independen, lalu kemudian ada KKN tematik, ada penelitian, kewirausahaan, lalu kemudian ada proyek kemanusiaan, dan mungkin ada satu lagi yaitu tentang penelitian mandiri. Nah, itu semua program itu dibuka oleh kementerian ya, tetapi pada saat ini sampai di tahun 2022 belum semua program dibuka. Nah, yang program selama ini yang diikuti oleh Atmajaya, yang khususnya ya yang diikuti oleh Atmajaya yang berasal dari kementerian itu ada pertukaran mahasiswa, lalu kemudian ada pertukaran mahasiswa luar negeri atau biasa kita sebut dengan ISMA, program ISMA. Lalu selanjutnya ada magang, ada studi independen. Nah, ke depan pada tahun ini kemungkinan akan dibuka beberapa program yang lain, yaitu ada Wira Usaha Merdeka, selanjutnya ada kampus
praktisi mengajar. Oke. Lalu kemudian ada satu program lagi yaitu kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini juga saat ini sedang dibuka ya bagi semua mahasiswa. Nah, kurang lebih itu yang diikuti di Atmajaya saat ini. Kalau yang teman saya yang waktu itu ngepost di Instastory ke Jerman itu yang mana ya Pak? Nah, itu program pertukaran mahasiswa. Nama programnya sendiri adalah ISMA, ya, Indonesia Student Mobility Award. Ya. Nah, itu adalah satu program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan untuk bisa melaksanakan pertukaran mahasiswa, tetapi pada program ini pertukarannya adalah ke luar negeri. Yang di Indonesia untuk dalam negeri itu ada namanya program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, ini juga sedang dibuka kesempatan ini bagi mahasiswa juga untuk mahasiswa yang ingin belajar atau mempunyai pengalaman belajar di luar kampus, khususnya di luar Pulau Jawa, karena Atmajaya di Jawa kan ya. Nah, program ini dibuka untuk Anda bisa mengikuti program kuliah di luar Pulau Jawa. Ada banyak kampus di luar Pulau Jawa yang bisa ikuti ya. Nah, itu terbuka untuk program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya saya mau ke Sumatera sana berarti bisa dong ya Pak ya? Bisa. Wah, kalau biayanya gimana Pak? Kan mahasiswa nih Pak. Ya, untuk semua program yang diselenggarakan oleh kementerian, ya Kemdikbud dalam hal ini, itu semua pembiayaan akan difasilitasi oleh kementerian, ya. Jadi mahasiswa jangan terlalu khawatir ya, jangan khawatir. Akan ada pembiayaan, fasilitas pembiayaan, dukungan finansial bagi mahasiswa yang berhasil mengikuti program ini. Nah, bentuk fasilitas pendanaan yang diberikan itu adalah dukungan atau bantuan biaya hidup bagi mahasiswa yang keluar. Contohnya mengikuti program Merdeka Belajar, lalu kemudian Anda kuliah di luar Pulau Jawa, dan ada bantuan untuk Anda hidup di sana. Lalu kemudian ada bantuan juga untuk uang kuliah. Nah, itu yang diberikan, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kementerian. Termasuk program magang, itu juga ada bagi yang magang, lalu kemudian harus job set ya di tempat magang, itu nanti ada subsidi biaya hidup di sana. Lalu kemudian untuk yang ke luar negeri juga disubsidi juga biaya hidupnya, tiket semuanya, akomodasi semua akan dibiayai, difasilitasi oleh kementerian. Dan yang lebih menguntungkan lagi bagi mahasiswa yaitu adalah jika mahasiswa mengikuti program ini akan mendapatkan SKS. Nah, ini yang jadi penting nih, mendapatkan SKS ini penting bagi mahasiswa. Jadi semua kegiatannya akan bisa dikonversi sesuai dengan mata kuliah yang diambil. Dengan demikian mengikuti program ini itu sama saja Anda kuliah gitu. Nah, ini yang menguntungkan bagi mahasiswanya di sini. Oh iya, ya kadang kami kan terutama teknik sipil ya Pak. Teknik sipil kan terkenal tuh dengan tugasnya kan yang banyak, tiap jam ada. Oh enggak, tiap hari maksudnya, tiap hari. Kalau tiap jam ada, wah pusing juga. Terus kadang kita mikir kan, wah ini kalau kita keluar ikut kampus Merdeka, aduh nanti pajakannya gimana ya? Aduh, masa ngulang semester depan? Aduh, biaya hidupnya gimana ya? Mungkin sudah terjawab semua ya sama Pak Novi ya tadi ya Pak? Ya, pada dasarnya Universitas Atmajaya sudah memperbaharui kurikulum ya, di mana kurikulum ini akan mengadopsi program-program MBKM. Dengan demikian, bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM ya dapat dikonversi ke dalam mata kuliah yang ada dalam kurikulum masing-masing prodi. Nah, ini saya rasa adalah program yang cukup menguntungkan ya dan sangat menarik. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan menambah pengalaman dan menambah teman dan banyak hal yang bisa didapatkan dari mengikuti program ini. Seperti Nyari itu. jodoh bisa nggak Pak? Bisa juga kalau dengan catatan kalau beruntung ya. Wah, kalau beruntung ya guys, ya kalau beruntung ya krucil. Jadi ya itu ya tadi keuntungannya itu banyak banget. Jadi aduh kalau dihitung pakai jari kayaknya ya pakai jari kaki juga kayaknya belum cukup ya Pak ya. Nah tadi
Tapi kalau misalnya krucil atau teman-teman teknik sipil ini mau daftar tuh kayak gimana sih, Pak? Oke. Nah, biasanya untuk pembukaannya itu ada di awal semester. Kayak jadi pada masa-masa ini, kayak contohnya di bulan-bulan ini, bulan Mei, Juni itu udah dibuka untuk semester berikutnya. Sekarang ini yang terbuka ada kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, itu yang sudah dibuka. Lalu sebentar lagi akan ada program magang dan studi independen. Kayak studi independen itu juga sebentar lagi akan dibuka. Nah, proses mendaftarnya seperti apa? Pada dasarnya cukup sederhana ya. Yang pertama adalah mahasiswa harus membuat akun. Nah, mendaftarkan dirinya di akun website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian di situ kita akan bisa melihat program-program apa saja yang ditawarkan di sana. Nah, yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa adalah setiap program itu biasanya memiliki aturan atau ketentuan atau prosesnya masing-masing. Namun, ya, secara umum bisa saya sampaikan di sini. Secara umum prosesnya bagaimana? Yang pertama, mahasiswa mendaftarkan dirinya di akun Kampus Merdeka. Lalu kemudian atas semua syarat-syarat yang diminta di sana dipenuhi. Selanjutnya, dalam syarat itu biasanya ada semacam syarat atau surat rekomendasi dari prodi, ya. Nah, dalam rekomendasi dari prodi ini adalah persetujuan bahwa Anda mengikuti program ini. Nah, persetujuan ini menjadi penting supaya Anda, aktivitas Anda di program MBKM ini dapat dikonversi ke mata kuliah. Oke, jadi pastikan bahwa setiap mahasiswa itu mendapat persetujuan dari prodi, supaya kegiatan tersebut itu bisa dikonversi ke dalam mata kuliah. Ya. Nah, konversinya sendiri itu bisa mencapai 20 SKS atau setara 1 semester. Dengan kata lain, Anda pada semester itu bisa saja tidak berada di Atmajaya tapi berkegiatan MBKM. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan untuk meminta rekomendasi dari prodi dalam setiap mengikuti program MBKM. Nah, selanjutnya syarat selanjutnya biasanya adalah pernyataan bahwa sanggup mengikuti sampai selesai. Selebihnya itu adalah ketentuan-ketentuan umum yang saya rasa setiap mahasiswa bisa mengikuti itu. Prosesnya secara umum seperti itu, tetapi biasanya kami di tim MBKM ya bersama dengan para kaprodi itu mengadakan sosialisasi. Oleh karena itu, jika nanti akan ada sosialisasi program, silahkan datang, silahkan ikut. Jika ada pertanyaan, Anda bisa hubungi kami dan ya sekali lagi, ini adalah kesempatan yang jangan disia-siakan, seperti itu sih. Oke, mungkin saya mau bertanya ya Pak, kalau misalnya nih, ketika nanti saat MBKM, ternyata ada kejadian yang mendadak atau urgent, penting, seperti maksudnya bencana alam atau terus misalnya amit-amitnya ada yang kerabat yang meninggal dunia, apakah itu bisa maklumi ataupun dimaafkan gitu ketika misalnya memang sampai terakhir itu kegiatan MBKM-nya tidak bisa diselesaikan? Oke. Nah, ini adalah kasus yang pakai contoh, ini kasus-kasus yang rumit ya, kasus yang rumit. Nah, untuk kebijakan seperti ada bencana alam dan sebagainya itu nanti akan akan dihandle oleh panitia, dalam hal ini adalah kementerian sendiri ya. Tetapi kalau ada kerabat yang meninggal atau sebagainya, nah itu dalam aturan belum terlalu diatur ketentuannya ya. Kayak tetapi dalam hal ini jika Anda mengalami masalah atau kebutuhan apapun, ada mekanisme untuk bisa menyampaikan ya melalui koordinator. Jadi setiap universitas itu akan ada koordinator kegiatannya masing-masing. Nah, koordinator ini berusaha atau memiliki tugas itu membantu mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program ini. Termasuk salah satu di antaranya adalah komunikasi. Nah, jika memang ada kebutuhan, keperluan dan sebagainya, bisa saja disampaikan ke koordinator, lalu kemudian bisa didiskusikan. Nanti koordinator akan menyampaikannya ke
panitia, yaitu adalah kementerian atau penyelenggara sendiri, untuk bisa didiskusikan untuk kasus-kasus yang sifatnya spesifik seperti tadi gitu. Berarti kalau pacar ngehubungin nggak boleh ya Mas? Kalau nggak boleh ya Pak ya? Berarti kalau pacar nggak boleh ya Pak ya? Kalau pacar masih bisa, Oh, kalau bisa. kontak-kontakan ini masih bisa. Dan untuk beberapa kasus yang terjadi kemarin, beberapa mahasiswa itu dalam mengikuti magang masih diizinkan untuk kuliah ya, kuliah. Tetapi dengan catatan kuliah yang diambil adalah kuliah yang sifatnya online penuh. Jadi kalau sifatnya hybrid atau harus datang atau ada praktikum itu tidak bisa. Tetapi selama tidak mengganggu ya program, mahasiswa juga masih dimungkinkan untuk kuliah di PT asal atau perguruan tinggi asal. Oke. Berarti kalau yang pacaran aman ya Pak ya? Aman ya, nggak harus Aman. putus kan Pak? LDR doang paling ya Pak ya? Oke. Mungkin ini antara penting nggak penting ya Pak? Mungkin ada yang tanya-tanya nih, kalau misalnya kita mengambil program magang Pak, kalau magang kan kalau di teknik sipil kan harus wajib ada dosen pembimbing. Nah, apakah hal ini yang sama juga dilakukan ketika kita mengikuti MBKM Pak? Oke. Nah, salah satu program MBKM itu adalah program magang ya. Jadi magang itu biasanya programnya kita sebut dengan MSIB, yaitu magang dan studi independen bersertifikat. Nah, proses magang sendiri itu tadi ya mahasiswa mendaftar dan sebagainya. Nah, khusus untuk program magang akan ada sesi di mana mitra dunia usaha, dunia industri itu akan melakukan semacam wawancara. Jadi mahasiswa yang mendaftar di salah satu mitra itu akan dites. Jadi ya hampir sama seperti kita ngelamar kerja. Jadi benar-benar dites sama mereka, lalu kemudian diwawancarai untuk ditentukan mahasiswa tersebut diterima atau tidak. Nah, seandainya mahasiswa diterima, maka mahasiswa akan mengikuti program. Nah, apa yang dilakukan selama program? Yang pertama, pembimbingan. Nah, pembimbingan konsep materi itu disediakan oleh mitra. Jadi di sini mahasiswa akan didampingi oleh mitra yang merupakan praktisi di bidangnya. Jadi itu sudah merupakan aturan baku dari magang bersertifikat, bahwa pertama-tama mahasiswa akan didampingi oleh praktisi dari mitra tersebut. Nah, pada saat yang bersamaan mahasiswa juga akan didampingi prosesnya itu oleh dosen pendamping atau dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini dosen pembimbing di sini itu sifatnya umum. Tetapi yang paling bertanggung jawab untuk pembimbingan proses penilaian itu adalah mitra dari dunia usaha, dunia industri yang merupakan praktisi di bidangnya. Nah, ini yang saya kira juga cukup menarik karena kita belajar langsung dari pakarnya, praktisinya seperti itu. Oh, oke. Wah, cukup menarik ya. Saya kira dosennya yang langsung bimbing, ternyata emang dari praktisinya langsung ya Pak ya? Ya, praktisinya langsung dan dosen di sini lebih ke semacam monitoring saja. Oh iya. Memantau saja. Lebih ke ayah ibu ya Pak ya? Lebih ke peran ayah ibu ya, oke. Nah, tapi Pak, misalnya kalau ada mahasiswa tahun 2021 ini, mahasiswa baru tahun 2021. Nah ini mereka mau apply nih buat MBKM, kira-kira bisa nggak ya Pak? Oke, nah untuk program MBKM sekali lagi ketentuan khususnya itu berbeda-beda ya. Nah biasanya untuk program magang itu dibuka untuk mahasiswa semester 5 minimal ya sampai semester 7. Cuma jangan Anda sudah mau lulus baru mau ngambil ya, jangan ya. Lalu untuk program pertukaran mahasiswa itu dibuka untuk mulai dari semester 3. Kampus mengajar juga mulai dari semester 3 di sini. Nah, pada dasarnya ya mahasiswa yang udah ada di semester 3 ke atas ya itu bisa mengikuti program ini. Tetapi sekali lagi, masing-masing program memiliki aturan ketentuannya yang berbeda. Begitu. Jadi emang harus sering-sering cek ya Pak, cek websitenya di mbkm.kemendikbud.go.id ya Pak Kampus ya? Merdeka.kemdikbud.go.id. Tapi tenang aja, nanti biasanya kita akan push itu dengan informasi ketentuan. Tugasnya tim MBKM ini di tingkat universitas akan mendistribusikan, mensosialisasikan semua program tersebut. Okay. Gitu. Buat kalian mungkin kelucu-lucu atau penonton podcast Usil nih, mungkin bisa dicek di IG-nya MBKM Teknik Sipil nih, mbkm.tekniksipil.uaj. Nah, mungkin bisa dicek di situ. Nah,
tadi kan Atma Jaya sendiri kan mempunyai MBKM Center nih Pak. Iya. Nah, perannya itu apakah sama dengan yang ada di tingkatan prodi atau berbeda atau bagaimana ya Pak? Oke, nah tim MBKM ini dibentuk ya itu di tahun 2021, jadi kita masih cukup baru satu tahun ini. Nah, peran dan fungsinya sendiri itu adalah yang pertama mengkoordinir semua aktivitas MBKM di tingkat universitas ya, karena ada begitu banyak sekali program MBKM di tingkat universitas yang dibuka mulai dari kementerian ya seperti yang saya sebutkan tadi. Di samping itu juga ada dari konsorsium ya atau kelompok atau perkumpulan perguruan tinggi, ada NUNI, ada APTIK. Oleh karena itu ada banyak sekali program yang dilaksanakan terkait dengan MBKM ini, maka universitas membentuk ya tim MBKM untuk mengkoordinir semua aktivitas MBKM ini. Nah, selain mengkoordinir, fungsinya juga untuk mensosialisasikan dan mengadministrasikan semua program MBKM ini. Nah, kalau ditanya apa sih bedanya dengan tim MBKM yang mungkin ada di prodi ya, atau mungkin ada di fakultas? Pertama-tama tim MBKM yang ada di prodi dan fakultas itu bisa menjadi semacam perpanjangan tangan ya, perpanjangan tangan dari tim MBKM. Di mana peran fungsi utama dari tim MBKM yang ada di prodi atau di fakultas itu adalah membantu prodi, membantu fakultas dalam mengkoordinir aktivitas MBKM yang ada di tingkat fakultas. Nah, lalu kemudian di tingkat universitas kita akan bekerja sama untuk mengelola semua program kegiatan MBKM. Jadi mirip, cuma beda ruang lingkup kerja aja sih. Seperti itu. Jadi lebih ke kayak perpanjangan tangannya aja ya Pak ya, supaya informasinya tuh diharapkan tuh sampai ke semua mahasiswa. Iya, gitu. Oke. Mungkin kalau yang seperti tadi Pak Novi bilang kan MBKM ini baru dibentuk kurang lebih setahun ya Pak ya. Iya. Masih anak bayi banget gitu kan, anak kecil yang lucu-lucu gitu kan. Nah, terus pandangan MBKM terutama MBKM Universitas Atma Jaya Jakarta mungkin ke depannya kira-kira mau ngapain lagi sih Pak? Oke. Nah, ini ke depan ya program MBKM ini arahnya mau kemana? Karena ada banyak isu yang mengatakan bahwa nanti kalau ganti menteri akan ganti program dan sebagainya kayak. Tetapi Atma Jaya sendiri itu telah merencanakan bahwa kita akan menerapkan MBKM ini secara mandiri. Kayak oleh karena itu tim MBKM ini juga akan mempersiapkan arah ke depan itu adalah supaya program-program tadi yang sudah disampaikan di awal ya, ada 8 program MBKM itu bisa kita laksanakan secara mandiri. Tujuannya apa? Nah, tujuannya yang pertama adalah mencapai salah satu indikator kinerja universitas. Ya, nah di mana indikator kinerja universitas itu salah satu ukurannya adalah bagaimana kita menciptakan lulusan yang unggul gitu ya, lulusan yang unggul. Nah, lulusan yang unggul ini salah satu cara mencapainya adalah dengan melalui program MBKM ini. Ya, jadi meningkatkan kompetensi, meningkatkan pengalaman, skill, kita membekali dengan pengalaman-pengalaman yang real, itu adalah cara ya untuk mencapai tadi mahasiswa lulusan yang unggul yang berkualitas tadi. Oleh karena itu sekali lagi maka tim MBKM arah perkembangan MBKM ke depan itu adalah kita Universitas Atma Jaya bisa secara mandiri melaksanakan program MBKM. Nah, dengan demikian mahasiswa tetap bisa mengikuti program-program MBKM walaupun mungkin dari program kementerian mungkin sudah selesai, tetapi kita bisa mengadakannya dan mahasiswa bisa mengikutinya terus-menerus. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman terutama yang angkatan 2021 ya Pak, mungkin ya kan selama ini kan bertanya-tanya, aduh takutnya nanti kalau misalnya ganti menteri apakah, aduh aku nggak bisa ikut MBKM nih, padahal cuman
aduh cuma beda setahun 2 tahun sama aku masuknya gitu kan, cuman sayangkan gitu ya. Oke. Cuman tapi agak lega ya Pak berarti ya, agak lega ya. Iya. Bisa lega sedikit ya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi dibilang Pak Novi juga, program MBKM tuh banyak ya, banyak manfaatnya juga, banyak bisa dicek semuanya di. Nah, saya mau nanya, kalau Atma sendiri ada ininya nggak sih Pak untuk sosial medianya MBKM itu? Pusatnya? Oke. Nah, khusus untuk sosial media MBKM kita belum ada. Hanya saja biasanya tim MBKM ini bekerja sama dengan kantor humas, ya, di mana kantor humas ini yang menghandle seluruh informasi pusat informasi di Atmajaya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin tahu tentang MBKM, ya silahkan cek di sosial medianya Atmajaya. Karena kami akan bekerja sama dengan KHSP ya di sini sebagai pusat informasi, akan mengirimkan semua informasi MBKM ke sana. Jadi silahkan kunjungi sosial medianya Atmajaya. Di situ akan informasi tentang MBKM akan didistribusikan, disampaikan di situ. Oke, nah buat teman-teman tadi sudah seperti yang Pak Novi bilang ya tadi, kalau misalnya aduh kepo nih, aduh kepo banget tapi pas nyari nggak ada, langsung tengok ini aja sosial medianya Atmajaya ya Pak ya. Iya. Oke, nah mungkin apakah MBKM ini worth it? Pasti sangat worth it ya Pak, sangat menguntungkan. Mungkin pesan-pesan terakhir nih Pak buat teman-teman Krucil dan teknik sipil, kira-kira betapa pentingnya gitu daftar MBKM. Oke, ya. Pertama ini program yang bagi saya secara pribadi cukup revolusioner ya, sangat revolusioner. Jadi dalam bidang pendidikan kita berani membuka diri, ini jadi suatu hal yang baru dan sangat baik. Nah, pertama yang perlu dipahami oleh mahasiswa ya, kenapa harus ikut program ini. Nah, program ini memenuhi atau sebagai cara untuk mencapai makna suatu pendidikan, yaitu salah satu unsur pendidikan itu adalah pendewasaan. Nah, salah satu ukuran bahwa orang itu dewasa itu adalah berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat. Nah, dengan dibukanya kesempatan bagi mahasiswa semuanya untuk mengikuti program MBKM, maka mahasiswa diajak untuk berani mengambil keputusan di sini. Kayak untuk berani keluar dari zona nyaman, untuk berani belajar apa yang ada di luar sana. Karena ada begitu banyak hal yang ada di luar sana yang menarik, yang bisa dipelajari. Nah, ini menjadi tantangan. Oleh karena itu, bagi semua mahasiswa ya, tentu kami berharap bahwa untuk bisa mengikuti program ini. Kenapa? Karena semasa kuliah usahakan untuk banyak-banyak mendapatkan pengalaman. Nah, Anda akan mendapatkan begitu banyak pengalaman kalau Anda mengikuti program MBKM ini. Ya, dan sekali lagi bahwa mengikuti program MBKM itu merupakan suatu proses belajar juga. Oleh karena itu ada bukan bonus ya, tetapi akan ada konsekuensi SKS-nya. Nah, ini tentu suatu program yang menarik di mana ya kurikulum ini atau metode seperti ini tuh tidak ada pada metode-metode yang kuliah pada masa lalu ya. Jadi ini adalah masa di mana Anda memasuki era industri 4.0, di mana Anda revolusioner ya, dan ini ada kesempatan yang cukup baik untuk mahasiswa bisa mengikuti program ini. Oke, itu dia ya tadi ya, Krucil atau penonton setia Sobat Usil. MBKM ini banyak banget manfaatnya, banyak banget keuntungannya buat kalian. Jadi jangan lupa daftar MBKM ya Pak. Iya. Oke, nah untuk penutup mungkin saya boleh ajak Bapak mengajak teman-teman Krucil kayak gini Pak. Pas saya bilang MBKM, hayu gitu ya. Oke ya, nanti ya. MBKM, hayu. Oke, jadi teman-teman ditunggu pendaftarannya di MBKM. Penutupnya akan aku tutup pakai pantun ke Bogor Riyad Kancil. Sampai jumpa Sobat Krucil. Dadah. Host magang Richard dan Pak Novi pamit undur diri. Dadah Pak. Oke, dah. Makasih ya udah dengerin, jangan lupa usil bareng kita.